Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 6. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Indonesia masa demokrasi liberal, masa Kabinet Sukiman. Pemerintahan pada masa demokrasi parlementer dijalankan oleh 7 kabinet dengan masa jabatan yang berbeda. Salah satunya yaitu Kabinet Sukiman dengan masa jabatan antara 26 April 1951 sampai dengan kurang lebih 26 April 1952. Pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman, mulai diberlakukannya sebuah pelarangan pembentukan organisasi yang menyerupai sebuah negara atau menyerupai alat negara. Kabinet ini menganut sistem demokrasi liberal atau parlementer. Menggunakan sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki sebuah peranan penting dalam pemerintahan. Dengan demikian, parlementer ini memiliki sebuah wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam masih tidak percaya kepada pemerintah. Kemudian, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Adapun beberapa program-program di masa Kabinet Sukiman sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan tindak-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta mempengaruhi hukum agraria sesuai kepentingan petani. Yang ketiga, menyelesaikan persiapan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Yang keempat, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian, kerjasama, penetapan upah minimum, dan menyelesaikan pertikaian perburuhan. Yang kelima, menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan unit statut menjalin hubungan internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi meja bundar, serta menindakkan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara. Dan yang terakhir, memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, Kabinet Sukiman ini tidak berjalan dengan lama. Masalah utama yang menjadi penyebab runtuhnya Kabinet Sukiman ini adalah pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya kepada kabinet tersebut. Kemudian penyebab salah satunya yaitu karena mereka itu melakukan mutual security act, adalah bentuk perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat pada tahun 1952 yang Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dari Masyumi secara diam-diam menandatangani persetujuan MSA atau Mutual Security Act. Kemudian Kabinet Sukiman ini tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Adapun saran perbaikan untuk makalah kelompok 2 dari saya itu mengenai alasan utama Kabinet Sukiman ini menerima perjanjian Mutual Security Act atau MSA yang justru merugikan politik luar negeri bebas aktif sehingga mereka ini menjadi runtuh kabinetnya. Kemudian dugaan mengenai Kabinet Sukiman ingin membangkitkan PKI kembali, apakah terbukti benar? Nah, ini pun harus dijelaskan secara rinci karena di dalam makalah tersebut dijelaskan bahwa pada masa Kabinet Sukiman ini mereka melepaskan ratusan tahanan yang pernah memberontak di Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.